Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi ilmu hadis pada pelajaran pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes Suyato Kusumaryono, MSI. Video pembelajaran ini dibuat agar siswa lebih mudah memahami materi dari video pembelajaran. Simak baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah disiplin ilmu Islam yang fundamental dan esensial. Secara garis besar, ilmu hadis didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji segala aspek hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi sanad maupun matan. Tujuan utama ilmu ini adalah untuk mengetahui dan memilah mana hadis yang statusnya makbul atau diterima dan layak dijadikan hujah atau dasar hukum, dan mana hadis yang mardud atau ditolak karena kelemahan atau kecacatan pada sanad atau matannya. Kedudukan ilmu hadis sangat penting karena hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pembagian dua cabang utama. Ilmu hadis terbagi menjadi dua cabang utama yang saling melengkapi dalam proses verifikasi hadis. Cabang pertama adalah ilmu rijal, al-hadis atau ilmu sanad atau rawi, yang berfokus pada penelitian terhadap para perawi hadis, termasuk menelusuri biografi, kejujuran atau adalah, dan kecermatan hafalan atau dabat. Mereka tujuannya adalah memastikan kredibilitas orang-orang yang menyampaikan hadis. Cabang kedua adalah ilmu diroyah al-hadis, yang mengkaji kaidah-kaidah untuk mengetahui status hadis, meneliti matan dari segi kejanggalan atau syadats, dan cacat tersembunyi atau ilat, serta menggali makna dan kandungan hukum yang terkandung dalam teks hadis tersebut. 3 komponen hadis. Setiap hadis secara struktural tersusun dari 3 komponen dasar. Komponen pertama adalah sanad, yaitu mata rantai perawi yang menyampaikan matan hadis. Sanad dimulai dari orang yang mencatat hadis, seperti Imam Bukhari, hingga berakhir pada sahabat Nabi. Komponen kedua adalah matan, yaitu isi atau substansi dari hadis itu sendiri, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir, atau sifat Nabi Muhammad SAW. Komponen ketiga adalah rawi, yaitu individu atau orang yang merawayatkan dan menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. 1. Klasifikasi berdasarkan jumlah perawi. Klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas perawi pada setiap tingkatan sanad membedakannya menjadi 2 kategori besar. Kategori pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar perawi yang jumlahnya mencapai batas mustahil untuk mereka bersepakat berdusta, sehingga periwayatannya menghasilkan keyakinan pasti atau qat'i. Kategori kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai batas mutawatir. Hadis ahad ini kemudian dibagi lagi menjadi masyhur, minimal 3 perawi, aziz, minimal 2 perawi, dan gharib, yang diriwayatkan oleh 1 perawi pada salah satu tingkatan sanad. 2. Klasifikasi berdasarkan kualitas. Klasifikasi hadis berdasarkan tingkat kekuatan atau keabsahannya adalah yang paling krusial karena menentukan dapat tidaknya hadis diamalkan. Kategori tertinggi adalah hadis sahih atau sahih, yaitu hadis yang memenuhi 5 syarat ketat, meliputi sanad bersambung, perawi adil dan cermat, tidak syadat atau janggal, dan tidak mu'allal atau bercacat. Di bawahnya terdapat hadis hasan, yaitu hadis yang sama dengan sahih, namun tingkat kecermatan perawinya tidak sesempurna sahih. Kedua jenis hadis ini wajib diterima dan dijadikan dalil. Kategori terakhir adalah hadis dhaif,
yaitu hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat hadis sahih, sehingga pada umumnya tidak dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Istilah hadis dhaif khusus. Ilmu hadis juga mengenali berbagai istilah untuk hadis dhaif yang disebabkan oleh terputusnya sanad atau inqita al-sanad pada tempat tertentu. Contohnya adalah hadis mursal, di mana seorang tabi'in atau murid sahabat meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi perantaranya. Ada pula hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus di satu tempat, dan hadis mu'alaq, yaitu hadis yang sanadnya terputus di bagian awal sisi guru atau lebih dari satu perawi dari permulaan sanad dibuang. Istilah-istilah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam rantai transmisi hadis yang perlu diperhatikan. Para imam dan kitab hadis. Pengumpulan dan penyaringan hadis telah dilakukan secara masif oleh para muhadisin, pakar hadis, besar. Di antara koleksi hadis yang paling otoritatif dan diakui adalah Al-Kutub Asy-Syittah, 6 kitab pokok hadis. Kitab-kitab ini meliputi 2 kitab tersahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta 4 kitab sunan, yaitu Sunan Abi Dawud, Jami' at-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Karya-karya monumental ini menjadi rujukan utama umat Islam dalam menelusuri ajaran Nabi Muhammad SAW. Fungsi krusial ilmu hadis. Fungsi utama dari ilmu hadis adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan cara memastikan keaslian setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dalam aspek hukum, hadis sahih dan hasan berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selain itu, hadis juga memiliki peran sebagai bayan, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, menghususkan ayat yang bersifat umum atau tamim, serta memperkuat dan menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran.